Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik eh, di dalam konsep sistem informasi mengenai AI in business ya. Nah, tetapi sebenarnya saya tidak membahas secara khusus atau secara langsung topik AI in business. Jadi topik yang saya sampaikan ini lebih ke arah apa? Dasar-dasar untuk eh, materi AI in business. Jadi materi yang saya sampaikan ini adalah materi lebih tepatnya sebenarnya adalah materi tentang penerapan bisnis analytics. Tapi ketika materi ini kemudian diterapkan menggunakan algoritma AI atau machine learning, maka itu sudah berupa AI in business. Jadi pertemuan ini diharapkan memberikan dasar bagi para mahasiswa untuk nanti mempelajari tentang AI in business. Jadi saya akan membahas tentang analisis data customer menggunakan RFM. Jadi tujuan dari eh, pembahasan ini adalah untuk memperlihatkan kepada mahasiswa bahwa kita bisa menganalisis tren data customer berdasarkan analisis tren data customer dari data-data masa lalu, kita bisa memprediksi data pembelian customer di masa mendatang. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, eh, kalau nanti kita kemudian ingin menerapkan konsep ini ke dalam AI in business, maka kita akan menggunakan algoritma machine learning seperti misalnya K-means clustering dan sebagainya, maka kita akan bisa kemudian menerapkan AI in business itu. Jadi pertama-tama saya ingin bercerita dulu mengapa saya tertarik untuk membahas topik ini. Ini adalah salah satu topik di mana saya cukup tertarik ya. Saya suka sekali membahas mengenai customer journey ya. Jadi customer journey itu saya amati dalam beberapa kasus ya, dalam beberapa situasi di mana eh, kita seringkali melihat di dalam dunia bisnis ya. Banyak orang melakukan bisnis, tetapi banyak orang yang belum berhasil di dalam bisnis itu. Saya melihat salah satu faktor yang menyebabkan mengapa orang-orang belum berhasil dalam suatu bisnis mereka adalah karena mereka tidak memahami bagaimana revenue itu berasal. Ya. Mungkin mereka juga memahami revenue-nya itu diperoleh dari mana, tapi mereka mungkin tidak memahami benar-benar mengenai perilaku customer. Perilaku customer itu penting karena apa? Sehebat apapun Anda berbisnis, kalau Anda tidak tahu perilaku customer, maka kemungkinan Anda menghasilkan revenue itu akan menjadi lebih kecil atau kemungkinan Anda berhasil untuk menghasilkan revenue yang banyak itu lebih kecil. Jadi customer journey diawali dengan awareness. Awareness atau kesadaran, membangun kesadaran akan brand tertentu melalui radio, TV, email, eh, word of mouth, melalui iklan online dan sebagainya, iklan melalui sosial media. Nah, dari awareness ini akan menimbulkan consideration di mana orang-orang customer akan mengconsider, customer akan mempertimbangkan untuk misalnya melakukan eh, review, melakukan analisis terhadap media-media yang terkait dengan brand yang ada. Nah, orang-orang akan semakin mempelajari. Misalnya pertama-tama dia mengetahui merek tertentu, misalnya untuk bisa produk yang bisa membantu seseorang melakukan diet misalnya, maka dia akan mempelajari dulu eh, review produk tersebut ya. Setelah review dilakukan,
maka akan timbul namanya customer consideration. Setelah itu ada niatan customer untuk melakukan customer purchase, melakukan pembelian. Nah, kita lihat di sini, pembelian itu ada di tengah. Pembelian bukan akhir dari semuanya, karena setelah dilakukan pembelian, maka akan ada layanan purna jual, ada email, ada informasi, apakah pengguna kesulitan menggunakan produk yang yang dibeli, atau kemudian apakah ada masukan dari customer atau tidak. Setelah itu kemudian customer akan terus melakukan pembelian sehingga kemudian muncullah namanya loyalty customer. Customer mungkin akan menuliskan review, customer mungkin akan menuliskan eh, pendapat-pendapat positif mengenai produk yang kita lakukan, produk yang kita eh, miliki, layanan yang kita miliki. Dan kemudian setelah customer itu mulai loyal, maka customer tidak hanya loyal, tapi mereka akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Namanya advokasi. Advokasi itulah sesuatu yang bagus sekali karena pada posisi ini customer itu akan bertindak sebagai marketing. Jadi customer as a marketer, ya. Customer akan menjadi ujung tombak dari produk yang kita eh, hasilkan, ya. Nah, di dalam suatu course eh, yang saya ikuti di Coursera, ya, judulnya adalah AI in Marketing. Seorang ahli namanya Raj Venkatesan mengatakan dia mengkategorikan customer journey ke dalam acquisition, retention, growth, and advocacy. Kalau tadi ini di sini ada banyak journey, ada banyak tahapan, tetapi Venkatesan menyederhanakan bahwa customer journey itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu acquisition, retention, growth, and advocacy. Customer acquisition mengacu pada proses untuk membawa customer baru ke dalam bisnis kita. Jadi, customer acquisition adalah suatu proses untuk membawa dari sebelumnya customer tidak mengenal bisnis kita menjadi mengenal atau menjadi membeli bisnis yang kita miliki. Nah, kemudian customer retention itu mengacu pada kemampuan perusahaan atau produk untuk tetap menjaga customer dalam waktu tertentu. Maksudnya menjaga customer itu bagaimana? Menjaga customer untuk tetap membeli. Misalnya suatu ketika di customer acquisition, customer itu melakukan pembelian suatu barang, misalnya kopi. Bagaimana perusahaan atau suatu produk itu tetap menjaga customer itu tetap meminum kopi tersebut dalam waktu tertentu. Misalnya, apakah setiap hari, 2 hari sekali, apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali. Tapi intinya kita memaintain bahwa customer tetap mengkonsum produk ataupun jasa yang kita miliki. Jadi kalau cost customer acquisition itu masih membawa masuk customer baru untuk menggunakan atau membeli produk kita, maka customer retention itu adalah menjaga customer atau menjaga klien untuk tetap mereka eh, menggunakan atau mengkonsumsi produk yang kita miliki, gitu ya, yang kita tawarkan. Nah, berikutnya adalah customer growth. Customer growth itu adalah suatu kondisi di mana customer itu akan eh, lebih banyak mengkonsumsi produk kita itu lebih banyak lagi. Maksudnya begini. Contohnya misalnya seseorang yang tadinya hanya membeli kopi saja, mereka tertarik untuk mencoba beberapa varian kopi. Kalau seseorang membeli hanya kopi saja sebelumnya, dia membeli produk lain misalnya roti atau teh atau yang lain. Itu adalah customer growth. Dalam kaitan dengan misalnya langganan Netflix misalnya, saya kurang tahu karena saya tidak menggunakan Netflix, ya. Misalnya seseorang misalnya sudah
sebelumnya eh, apa pengguna pada membership tertentu, misalnya dia mungkin ada paket-paket ya, misalnya ada 5 paket ya, di mana paket kelima adalah paket yang paling mahal, paket satu adalah paket yang paling murah, maka customer growth itu adalah suatu journey dari customer untuk mulai dari langganan di level yang paling bawah, di atasnya sampai tertinggi. Sedangkan customer advokasi itu mengacu pada tindakan customer untuk secara aktif mereka akan mempromosikan atau merekomendasikan brand atau produk atau layanan yang kita miliki. Nah, ada juga yang lain, eh, buku ataupun pakar yang lain membahas salah satu fase penting di dalam customer journey, yaitu customer loyalty. Di customer loyalty itu adalah suatu relasi positif yang terus-menerus terjadi antara customer dan bisnis. Customer loyalty itu mengukur bagaimana customer itu menyukai atau probabilitas customer untuk menginginkan melakukan pembelian ulang ataupun tetap menggunakan company atau brand tertentu. Apakah customer itu terus mereka akan eh, menggunakan produk tertentu atau loyal terhadap produk tertentu, maka eh, parameter ini namanya customer loyalty. Nah, salah satu cara untuk menganalisis customer loyalty itu adalah menggunakan analisis RFM ya. Nah, RFM itu berasal dari singkatannya adalah resensi, frekuensi, dan monetary. Analisis RFM itu adalah suatu metode analitik yang dimaksudkan untuk melakukan mengelompokkan customer berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary. Berdasarkan transaksi terakhir yang dilakukan atau serangkan transaksi yang dilakukan oleh customer, kita akan mengidentifikasi parameter itu. Lalu berdasarkan itu kita bisa kemudian melakukan eh, campaign ya kepada para eh, calon customer atau para customer. Sistem kemudian dapat melakukan perhitungan numerik untuk memperlihatkan bobot-bobot presensi, frekuensi, dan monetary ini. RFM analisis berdasarkan pada Pareto Principle bahwa 80% bisnis kita berasal dari 20% dari customer yang loyal. Jadi, misalnya kita memiliki 20 atau misalnya kita memiliki 1 juta customer, sebenarnya dari 1 juta customer itu yang paling pengaruh terhadap bisnis kita itu hanya 20%-nya, hanya 20 ribu, hanya 200.000 saja. Oleh karena itu kita harus memaintain hubungan kita dengan customer yang loyal. Dalam hal inilah kita menganalisis menggunakan parameter resensi, frekuensi, monetary. Kalau Anda lihat ini kita berbicara bisnis, memang sistem informasi itu mempelajari tentang bisnis dan juga IT. Nah, lalu IT-nya di mana? Nanti kita akan lihat IT-nya di mana, pasti ada. Nah, RFM pertama-tama kita harus tahu dulu. RFM itu singkatan dari resensi. Resensi atau artinya kapankah customer terakhir melakukan pembelian. Customer terakhir melakukan pembelian itu penting karena kalau customer sudah 10 tahun lalu membeli terakhir membeli produk kita, nah itu kan sesuatu sinyal yang tidak bagus. Kemudian frekuensi menyatakan berapa sering customer itu melakukan pembelian. Kemudian monetary itu adalah cara menghitungnya adalah berdasarkan adalah perkalian antara harga dengan frekuensi pembelian yang dilakukan oleh customer. Itu namanya monetary. Nah, kemudian eh, semakin banyak pembelian baru dilakukan, maka semakin responsif customer terhadap
promosi-promosi yang ada. Jadi semakin kita melihat customer itu yang eh, banyak melakukan pembelian, itu berarti mereka tertarik dengan promosi kita dan berarti mereka puas dengan produk kita. Jadi kita bisa menghitung eh, hal ini. Jadi pertama kalau semakin eh, apa? Sorry, tadi saya ada yang kurang kurang presisi ya. Yang paling atas itu the more new purchase. Jadi semakin banyak pembelian baru dilakukan, pembelian-pembelian terbaru misalnya kemarin beli, sekarang beli lagi. Maksudnya jarak antara pembelian terakhir dengan hari ini itu semakin dekat, maka berarti customer itu semakin menyukai promosi kita. Nah, yang kedua itu the more often, semakin sering pembelian dilakukan, maka semakin puas customer itu. Kemudian semakin banyak jumlah pembelian yang dilakukan oleh customer, berarti semakin juga menyatakan bahwa customer itu adalah customer yang eh, loyal. Nah, jadi kalau yang atas, the new purchase ini terkait dengan resensi, the more often customer itu terkait dengan frekuensi, dan monetary value dari pembelian customer itu namanya monetary di dalam kasus monetary analysis. Sekarang kita akan melihat bagaimana eh, RFM ini bekerja ya. Kita bisa melihat misalnya membuat suatu parameter bahwa minimum kalau kalau pembelian baru sekali itu namanya pembeliannya levelnya paling kecil minimum, kemudian pembelian terbanyak itu adalah kita bisa hitung sebagai frekuensi maksimum. Sedangkan resensi itu kebalikannya. Semakin sedikit berarti dia baru beli kemarin, belum lama, maka nilainya semakin tinggi. Semakin mereka baru beli terakhirnya itu semakin jauh, semakin lama. Misalnya 2 tahun yang lalu membeli produk kita, maka skornya semakin kecil. Sedangkan monetary adalah suatu skor di mana kalau skornya ini eh, apa eh, semakin tinggi, berarti pembeliannya itu semakin banyak, maka semakin bagus. Kemudian kita akan menilai ranking semuanya ini apakah dia masuk ke kategori pelanggan platinum, gold, silver, dan sebagainya. Jadi frekuensi mengatakan the higher the value of frequency, the greater the value, semakin bagus. The resensi itu semakin the closer the shopping time, itu semakin bagus kalau nilainya semakin kecil. Karena semakin dia eh, dekat dengan waktu pembelian terakhir. Kemudian monetary itu mengatakan bahwa semakin besar besarnya eh, uang yang dibelanjakan, maka semakin bagus monetary value-nya. Nah, sebenarnya ini saya mungkin ada sedikit kritik dari slide ini ya. Ini saya ambil dari bahan yang lain. Menurut saya ini perlu dipikirkan kembali. Sepertinya ada yang agak kurang tepat di slide ini. Karena apa? Karena sepertinya eh, kondisi oh tidak ada masalah ya, sorry. Tadi saya sempat ragu karena ini apa angka resensinya ini nanti kalau satu bagaimana ya. Tapi ternyata ini sudah disesuaikan kalau resensi itu sudah kebalikannya kalau semakin kecil semakin besar. Jadi ini oke ya. Saya ralat ya. Tadi saya bilang saya sempat ragu dengan final value ini. Saya sekarang sudah yakinin bahwa ini yang paling bagus ya. Jadi hasil dari final value itu berasal dari hasil eh, penjumlahan atau hasil agregat atau hasil apa namanya rangkuman ya, hasil rangkuman dari parameter
eh, RFM ini. Rangkuman dari parameter RFM ini memberikan hasil yang ada di kolom final values itu. Nah, kita bisa memberi nama bebas ya, apakah platinum, gold, dan sebagainya, tapi hitungnya itu dari RFM itu. Tadi saya sempat ragu ya, ini kok mungkin ada yang salah tentang resensi itu, tapi ini sudah benar ya, saya sudah lihat bahwa ini sudah kebalikannya, kalau semakin resensi semakin kecil itu nilainya semakin tinggi. Nah, ini contoh lain ya, misalnya kita menuliskan kalau angka-angkanya, kalau frekuensi itu artinya berapa kali transaksi, ya, misalnya 5 kali. Resensi itu artinya kapan terakhir kali transaksi, misalnya 5 hari yang lalu. Monetary ya, berapa nominal transaksinya, misalnya 5 juta atau 50 juta. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai resensi. Resensi itu waktu terakhir ketika customer melakukan pembelian, berarti waktu hari ini dikurangi dengan waktu terakhir pembelian. Misalnya hari ini 1 Februari dan waktu terakhir pembelian 13 Januari, maka nilainya adalah 19 hari. Nilai dari resensi ini adalah 19 hari. Kemudian kalau frekuensi itu seberapa sering seseorang melakukan pembelian. Jadi misalnya di sini kalau customer satu itu melakukan pembelian di 1 Januari 1000, 10 Januari 2000, 13 Januari 1000, berarti ada 3 kali frekuensi pembelian yang dilakukan oleh customer satu. Kemudian monetary yang dilakukan oleh customer satu pada 1 Januari, 10 Januari, 13 Januari, maka jumlah nominal banyaknya hasil transaksi itu totalnya adalah 4.000 rupiah penjumlahan dari masing-masing eh, transaksi yang telah dilakukan. Nah, kita bisa melakukan segmentasi, misalnya dengan melakukan perkalian-perkalian yang ada ini kita bisa kalau yang tadi kan kita menggabungkan langsung ya, dikalikan ya, masing-masing itu dikalikan hasilnya berapa. Tapi kalau yang ini itu kita langsung di setiap apa parameter parameter atau di setiap data ini kemudian langsung dikonversi ke frekuensinya bagaimana, apakah medium, apakah high, apa low, dan seterusnya gitu ya. Itu menghasilkan hal seperti ini. Nah, kemudian kita dengan menggunakan program Python kita bisa melihat misalnya rumus-rumus resensi ini. Jadi waktu terakhir kita membeli dikurangi waktu hari ini dikurangi waktu terakhir pembelian. Kalau frekuensi kita lakukan agregat ya untuk menghitung berapa kali frekuensi itu dilakukan. Frekuensi pembelian dilakukan. Kemudian kalau monetary kita bisa menghitung dari kolom purchase amount, monetary value kita jumlahkan sum. Kalau yang tadi kita jumlahkan jumlah uniknya ya, sehingga kita bisa mengetahui frekuensinya pembeliannya berapa itu kira-kira menggunakan Python implementation. Anda nanti bisa mempelajari lebih jauh. Nah, kemudian kita bisa mengconvert ke dalam RFM score ya. Jadi sorry, kalau ini nilainya seperti apa gitu ya. Sorry, ini agak agak masalah. Jadi misalnya ini nilainya seperti apa, nanti nilainya dihitung berapa gitu ya. Terus kemudian kita akan melakukan rekapitulasi parameter RFM ini dan kemudian dijumlahkan semua ya. Skor resensi, skor frekuensi, skor monetary jumlahnya berapa? Nah, ini adalah skor totalnya. Nah, saya kira itu ya. Nah, lalu kita bisa menuliskan ya tadi bisa menuliskan jumlah totalnya ini di dalam program ya. Ini salah satu contoh di mana cara menulisnya bukan di jumlah tapi dituliskan angkanya ya. Ini resensi 3 tulisnya 3. Re- re- apa? eh,
frekuensinya satu ditulis satu, moneternya dua ditulisnya dua, jadi 312. Sebenarnya bisa juga dijumlah ya, bukan 312 tapi misalnya 6. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu Anda bisa mempertimbangkan lebih jauh bagaimana melakukan scoring RFM itu, ya. Nah, saya kira itu materinya. Tetapi saya akan membahas hal-hal yang lain ya. Misalnya kita bisa di dalam beberapa paper international journal ya, kita bisa melihat misalnya ada beberapa parameter tambahan. Misalnya selain RFM itu ada parameter tambahan. Misalnya di sini menambahkan L dan V. L itu length dan V itu volume. Nah, kita harus mempelajari ini detail. Maksudnya apa gitu ya? Misalnya kalau V ini di sini volume. Volume itu artinya calculating the average number of product purchased by a frequent superstore client in a single day. Ya. Volume itu menyatakan jumlah produk yang dibeli. Jadi resensi kan eh, waktu terakhir pembelian, frekuensi seberapa sering dia beli dalam sebulan. Monetary berapa jumlah uang yang dia keluarkan. 5 juta, 5 miliar, 50, 500 miliar, dan sebagainya. Sedangkan kalau di sini volume itu terkait dengan eh, average number, jumlah rata-rata barang yang dibeli. Nah, kita bisa membaca ini lebih lanjut ya, pelan-pelan. Nah, iya. ini ini bagus, paper bagus ya. Ada cara mengkomputasi L, cara menghitung L-nya itu bagaimana gitu ya. Nah, L itu adalah length ya. Kalau L itu length itu adalah dia menyatakan jarak antar pembelian dua, dua apa namanya? Nih, uh, it denotes the distance between two specific visits or refers to the purchase made by on the two dates ya. Berdasarkan dua tanggal itu length. Jarak pembelian dua tanggal ya. Kemudian jadi kalau length tadi itu jarak pembelian dua tanggal beda dengan resensi. Kalau resensi itu tanggal sekarang dikurangi pembelian terakhir. Kalau ini bukan. Ini jarak antara pembelian yang satu dengan pembelian yang lain ya. Nah, satuannya apa? Nah, ini yang kita perlu pikirkan ya. Apakah di dalam satuan apa gitu ya? Tidak diceritakan di sini. Cara menghitung RFM saya nggak ulang lagi di sini ya. Cara menghitung V. Nah, ini memang V di sini membahas tentang uang, tapi sebenarnya volume yang dimaksud dengan volume itu beda dengan M ya. Beda dengan M ya. Sebentar. Nah, jadi volume ya sebenarnya tentang volume berapa banyak volume pembelian yang dilakukan. Ini ada rumusnya ya. Nah, ini volume ini volume. Yang tadi monetary, yang ini volume ya. Eh, Jumlah. Nah, average quantity of product jumlah produk yang dibeli customer itu namanya volume ya. Kemudian ini ada parameter di paper lain lagi ya.
Itu namanya D, diversity. Diversity itu apa? D. Ini ada tulisannya di sini. D, as a fourth parameter referring to the diversification of product purchased by a given customer. Jadi kita juga di sini di paper ini eh, juga dianalisis bagaimana seseorang itu membelinya produk itu beberapa bagaimana variannya. Apakah dia hanya membeli misalnya membeli produk itu membeli sabun semua atau dia ada beli sabun, beli makan, beli sayur. Nah, diversifikasi itu juga dinilai di dalam parameter RFM itu ya. Kemudian terakhirnya adalah RFM per P. Nah, per P itu apa? Eh, itu adalah perhitungan-perhitungan per produk ya. Nah, itu lebih rumit lagi. Jadi misalnya kita memandang misalnya nilai RFM itu tidak hanya nilainya oh yang penting dia beli. Hari ini beli kacang, besok beli pisang goreng, besoknya lagi beli coklat, besoknya lagi beli spaghetti, besoknya lagi beli eh, apa? Beli misalnya tisu basah dan sebagainya. Nah, kalau ini dihitungnya itu per produk ya, masing-masing produk gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah tadi kan ada RFM analisis itu ya. Nah, RFM analisis itu kemudian juga memberi dasar kalau kita mau menggunakan AI, misalnya nih K-means clustering ya. Nah, itu eh, mungkin tidak diajarkan sekarang ya, tapi sehingga RFM ini menjadi dasar ya. Nanti mahasiswa bisa belajar dari RFM ini bisa belajar ke hal-hal yang lain. Tapi saya nggak membahas bagaimana penggunaannya, penerapannya pada AI dalam hal ini K-means clustering ya. Tapi ini ada beberapa contoh ya menggunakan K-means clustering ya. Keywordnya adalah K-means RFM ya. Maka kita akan menemukan banyak sekali tentang kalau misalnya Anda mau belajarnya nggak usah terlalu coding-codingnya yang rumit-rumit ini nggak usah memikirkan itu karena kita pun juga bisa tahu intinya apa sih di sini. Anda bisa lihat di nah ini setelah membahas RFM nah ini ada masuk ini time for clustering. Nah ini begitu ini berarti dia udah mau masuk penjelasan tentang clustering ya. Nah ini bisa dipelajari ya. Nah jadi saya kira itu adalah materi saya tentang bagaimana pengantar atau dasar-dasar AI untuk eh, diterapkan dalam bisnis, tapi saya baru membahas tentang RFM. Jadi saya kira itu saja. Sekian dari saya akhiri video ini. Saya masih ada video yang lain. Eh, kita ketemu pada pembicaraan pada video yang lainnya. Terima kasih.